Oke teman-teman, kembali lagi bersama saya di channelnya Muhammad Candi. Baik teman-teman, terima kasih bagi teman-teman yang setia menonton channel saya, dan juga terima kasih bagi teman-teman yang baru bergabung di channel saya ataupun yang baru melihat channel-channelnya saya. Saya ingatkan sekali lagi kepada teman-teman semuanya, jangan lupa like, komen, dan subscribe, dan juga share ke teman-teman semuanya. Terima kasih khususnya teman-teman yang telah baru bergabung, dan juga terima kasih bagi teman-teman yang setia menonton channel saya. Terus share channel saya ke anak muda yang lainnya juga, supaya bisa mendapatkan inspirasi, mendapatkan ide-ide yang positif, mendapatkan tindakan-tindakan yang positif, dan hal yang lainnya juga, khususnya memang dibutuhkan anak muda. Baik, khususnya di hari ini yang sangat spesial, saya ingin membagikan sesuatu hal khususnya untuk anak muda ataupun generasi yang jiwa semangat. Baik teman-teman, di sini saya ingin menjelaskan, biasanya banyak sekali di antara kita, khususnya anak muda itu takut gagal, atau pernah melakukan sesuatu, pernah melamar pekerjaan, pernah memasukkan sesuatu hal yang memang kita inginkan, tetapi kita gagal di dalam bidang itu. Baik, di sini saya ingin membahas tentang, di garis bawahi, gagal di masa muda. Baik, di sini kita ambil kategori gagal. Di dalam kategori gagal, kebanyakan anak muda ataupun kebanyakan di generasi kita, khususnya bagi jiwa yang semangat, teman-teman semuanya, gagal itu bukan kita kalah di dalam suatu kondisi, tetapi gagal itu mengajarkan kita di dalam suatu kondisi. Halnya katanya nggak seberapa, katanya nggak sepanjang apa yang kita pikirkan, tetapi makna dari perkataan itu sangat luas. Baik teman-teman semuanya, jangan kita anggap kita anak muda ataupun generasi muda menganggap salah kalau kita melakukan sesuatu hal lalu kita gagal di bidang itu, atau kita tidak punya kemampuan di bidang itu, kalian menyalahkan diri kalian. Kalian menganggap diri kalian nggak punya kemampuan ataupun keahlian yang memang dibutuhkan salah satu perusahaan tersebut. Kalian menganggap diri kalian nggak ada guna. Jangan sekali-kali anak muda menganggap dirinya nggak punya ahli, tidak mempunyai skill, tidak mempunyai kemampuan. Ingat, jangan sekali lagi, khususnya untuk anak muda, ingatkan sekali lagi kepada diri kalian semuanya, khususnya anak muda, kita anak muda wajar kalau gagal. Karena kenapa? Karena kesempatan baru pertama kali. Kesempatan baru pertama kali kita menjejak di dunia pekerjaan, atau baru pertama kali kita di jenjang pendidikan di kelas itu. Wajar kalau kita nilainya gak bagus, wajar kalau kita bekerjanya salah, wajar. Karena kenapa? Karena kita belum tahu. Tetapi jangan kalian gunakan kata-kata yang belum tahu ini, kalian memanfaatkan kata-kata ini untuk melindungi kesalahan-kesalahan kalian atau kekurangan-kekurangan kalian. Kata-kata kalian belum tahu ataupun kalian nggak bisa, itu kalian harus pelajari. Kalau kalian sudah melakukan kegagalan di dalam dunia pendidikan, nilai kalian kecil, belajar bagaimana cara bisa memahami buku ini supaya kalian bisa cepat memahami dalam konteks buku ini. Contoh, membaca kalian terlalu sulit untuk memahami. Sekarang ini sudah canggih. Sekarang ini seluruh apa informasi yang kita inginkan ada di genggaman kita. Karena global saat ini sudah ada di genggaman kalian semua. Sekarang kalian gak bisa membaca buku. Dalam kategori dalam membaca buku, kalian susah memahami suatu makna, penjelasan ataupun hal tersebut. Kalian bisa menonton channel-channel memang dibutuhkan di buku itu. Dan juga kalau kalian di dalam dunia pekerjaan, kalian melakukan kesalahan ataupun melakukan hal-hal yang tidak seharusnya kalian lakukan di dalam suatu perusahaan tersebut, kalian
belajar dengan orang-orang yang telah melalui di masa tersebut. Kalian sharing, kalian tanya bagaimana caranya yang baik dan benar, bagaimana caranya supaya pekerjaan ini terstruktur dan juga benar jalannya, dan juga memang disukai oleh perusahaan juga. Memang perusahaan menuntut sesuatu hal yang memang sewajarnya seperti itu. Jadi kalian, kalau kegagalan di dalam diri kita di bidang pekerjaan ataupun di bidang pendidikan, wajar karena kita pertama kali melakukan jenjang pekerjaan ataupun pendidikan. Tetapi kita harus belajar dari kegagalan, karena kegagalan itu bukan akhir dari kata perjalanan, tetapi kegagalan itu perjalanan yang akan kita lalui, yang akan kita hadapi, tetapi kita sudah mempunyai pengalaman yang sebelumnya dalam kategori gagal. Nah, saat kalian sudah memakai kategori gagal ini, tetapi kalian sudah menghadapi jalan yang akan datang, ataupun masa yang akan datang, ataupun pekerjaan yang akan datang, ataupun pendidikan yang akan datang, kalian bisa belajar dari hal kegagalan kalian tersebut. Tetapi zaman, waktu, tahun, detik, hari pun berbeda. Tetapi kegagalan kita berbentuk seperti sesuatu hal seperti ini. Tetapi kalian sudah di masa seperti ini. Kalian mengambil pelajaran dari kegagalan ini, tetapi kalian bawa konsep sesuai dengan hari kalian, jam kalian, tanggal kalian, detik kalian, tahun kalian, zaman kalian semuanya. Kita bungkus semaksimal mungkin supaya teman-teman semuanya bisa memahami arti kegagalan dan juga belajar dari kategori kegagalan. Banyak sekali, khususnya kita semua yang telah melakukan berulang-ulang kali dalam kategori kegagalan. Aku kemarin pernah melakukan sesuatu hal yang kegagalan seperti itu di tahun lalu. Lalu di tahun ini aku juga sama melakukan hal tersebut, padahal aku sudah belajar dari kegagalanku, tetapi masih gagal saja. Ataupun di dunia pendidikan, aku sudah belajar, berusaha, tetapi nilaiku masih jelek saja. Ataupun di dalam dunia perdagangan, aku sudah promosi dengan semaksimal mungkin, tapi masih sepi pembeli ataupun masih sepi peminat. Kalian harus membungkus suatu informasi, suatu kegagalan itu secara memang dibutuhkan di masa kalian pada saat ini. Bukan kegagalan itu kalian ambil ringkasan secara detail, lalu kalian seperti copy paste, kalian tempel sama, mengikuti jalan seperti itu, tetapi kalian ambil ringkasannya, kalian tempel di masa sekarang. Gak akan bisa, karena kenapa? Hari, tanggal, bulan, tahun, dan detiknya pun berbeda. Jadi cara kita pun harus berbeda. Kita mengikuti zaman, kita mengikuti hari, jam, dan tanggal, detik juga. Jadi sesuai dengan kemampuan, sesuai dengan kebutuhan, ataupun sesuai dengan global pada saat ini, kalian jalani. Jadi kita bukan mengubah suatu konsep, harus berubah maknanya 100% menjadi sesuatu ini, tapi tidak seperti hal tersebut. Karena kenapa? Karena kita mengambil konsep, perkataan, pembahasan, peringkasan, pendataan, itu kita bawa ke zaman sekarang. Tetapi yang saya sebutkan satu persatu tadi itu sama, tetapi konsep bahasa dengan cara tindakan itu berbeda. Jadi kita bisa memahami dari kategori kegagalan. Jadi khususnya anak muda, khususnya jiwa semangat, khususnya generasi yang akan datang di masa muda, kalian jangan lagi salah paham dari kategori gagal, ataupun mempaati kata-kata aku kan belum tahu, wajar aku belum tahu. Nah sekarang ini nggak ada lagi kategori anak muda ataupun jiwa semangat nggak tahu arti dari kegagalan, nggak tahu cara membungkus dari arti kegagalan. Ingat teman-teman semuanya, kegagalan itu bukan memutus jalan kita sekarang ini, tetapi kegagalan itu untuk mengajarkan kita yang lebih sukses lagi di masa muda, yang lebih jaya lagi di masa muda, dan yang lebih
cerah lagi di masa muda, khususnya bagi yang jiwa semangat dan pemikiran yang kritis. Sampai jumpa, bertemu lagi di channel saya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe, dan juga share ke teman-teman kalian semuanya. Dan juga bagi teman-teman yang baru, jangan lupa share ke seluruh media kalian, Facebook, WA, Instagram, dan yang lainnya juga, supaya teman-teman kalian ataupun generasi yang akan datang, ataupun anak muda zaman sekarang, ataupun anak muda di masa ini, kalian harus wajib membagikannya supaya kita anak muda nggak ada lagi kategori nggak tahu informasi, nggak bisa melakukan sesuatu, karena hal itu sudah saya bikinkan di channel ini. Kalau teman-teman masih bingung, boleh lewat komen kalian cantumkan di channel saya ini. Terima kasih khususnya bagi teman-teman semuanya. Sampai jumpa di channel selanjutnya, karena saya bikin channel setiap hari khususnya untuk teman-teman semuanya, khususnya untuk pemuda yang mau belajar, khususnya pemuda yang mau mempelajari sesuatu hal yang memang dibutuhkan di masa sekarang. Sampai jumpa di channel saya berikutnya. Bye bye.